ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Panyabungan. Di sini Ismi kembali lagi hadir di dialog interaktif bersama BNNK Mandailing Natal. Dan telah berhadir bersama kita ya Ibu Paridah Nasution dari BNN yang akan menjadi narasumber kita di dialog interaktif kali ini. Dan sebelum kita tanya-tanya ataupun menggali sedikit ilmu dari Bu Faridah, kita sapa dulu ya sahabat Star FM. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat deh Ismi. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua berkesehatan ya sahabat Star FM. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kalau stres gitu, jangan lari ke narkoba ya. gitu ya. Dan di sini saya ingin bertanya Bu, apa sih sebenarnya maksud dari stres itu? Ya, stres itu merupakan kalau Ismi mengartikannya apa nih stres? Kalau saya sendiri sih kayak banyak pikiran itu tapi dalam taraf banyak pikiran ini masih dalam taraf yang lebih bawah ya. Tapi kalau stres itu kayak udah penat gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Oh gitu. Ya. Ya, jadi stres itu sebenarnya reaksi tubuh kita terhadap kondisi yang sulit ataupun mengancam. Ya, jadi stres ini berbeda-beda di setiap orang. Ya, makanya sebenarnya di saat seseorang menghadapi stres ataupun menghadapi situasi yang sulit, maka tubuhnya itu sebenarnya akan memproduksi hormon adrenalin sehingga kemampuan dia untuk melindungi dirinya itu meningkat gitu. Itu dia kalau untuk stres. Stres ya. Untuk apanya sendiri Bu, ketika kita stres gitu, dampak apa sih yang biasa terjadi gitu? Hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang yang stres gitu. Iya. Jadi proses terjadinya stres ini di dalam tubuh seperti tadi yang Kakak sampaikan, bahwasanya di saat kita menghadapi keadaan yang sulit ataupun mengancam, maka tubuh kita akan memberi reaksi ya. Salah satu contohnya itu adalah akan diproduksi hormon adrenalin untuk melindungi diri, tetapi di lain hal tubuh kita juga akan memproduksi hormon kortisol ya, di mana ini akan mempengaruhi kerja tubuh kita. Ya, sehingga tubuh kita ini nanti akan bereaksi, misalnya napas menjadi cepat, kemudian paru-paru nafasnya menjadi cepat ya, kemudian rasanya berdebar-debar, jantung kita lebih kencang memompanya gitu, atau malah sebagian orang begitu dia menghadapi kondisi stres atau banyak yang menekan dia, mungkin mules ya. Jadi itu reaksinya di dalam tubuh, makanya setiap orang berbeda reaksinya gitu. Berarti dia reaksinya sampai ke dalam tubuh gitu ya Bu? Iya, jadi nggak cuma di pikiran aja. Selama ini kan kita mengartikan bahwa stres itu identik dengan pikiran, tetapi dia memang perginya itu, maksudnya ada juga efeknya ke bagian tubuh yang lain, nggak hanya di pikiran saja, tetapi sering reaksi yang di dalam bagian tubuh yang lain ini sering dikesampingkan oleh orang-orang. Ya, makanya kalau misalnya kan kita masuk ke satu ruangan yang gelap, nggak ada kawan, ya kan sebenarnya kan kita ngos-ngosan sendiri gitu, berdebar-debar sendiri gitu ya. Itu sebenarnya sudah reaksi tubuh kita gitu. Ya tadi Ibu bilang ya setiap orang pasti berbeda dalam menghadapi stres ini. Nah, bagaimana sih Bu setiap individu menghadapi stres itu sendiri? Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan, maksudnya yang mempengaruhi cara seseorang tersebut menghadapi stresnya. Ya, ini termasuklah di sini bagaimana kondisi fisik dia, kemudian bagaimana kondisi mental dia, kemudian bagaimana kondisi sosial dan spiritual dia. Nah, terkait pada kondisi fisik ini berhubungan dengan permasalahan sehat secara fisik.
Nah, kalau orang yang banyak penyakitnya atau gangguan masalah kesehatannya, otomatis dia akan lebih cenderung bereaksi berlebihan terhadap stres yang baru. Iya. Kenapa? Karena permasalahannya yang sebelumnya sudah banyak gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan mental. Banyak orang yang berpikir bahwasanya di saat seseorang banyak penyakit fisik, maka akan sakit juga lah jiwanya. Tetapi di saat jiwa seseorang sehat, maka akan sendirinya penyakit secara fisiknya itu akan ikutan sembuh gitu. Iya, iya. Makanya kita bisa melihat, oh kok dia itu banyak masalahnya ya. Misalnya, pokoknya banyak lah masalah itu, tapi dia nyantai aja bawaan hidupnya gitu. Iya. Nah, dari permasalahannya ini, dia mampu mengelola stresornya ini sehingga dia tetap bisa hidup secara produktif gitu. Yeah. Nah, kemampuan inilah yang berbeda di setiap individu, sehingga dari datangnya stres, maksudnya stresor itu adalah faktor stres tersebut, ya. Faktor inilah yang nanti menyebabkan seseorang tersebut jatuh pada kondisi distres, namanya stres berkelanjutan, ya. Atau dia akan kembali ke normal atau menjalani kehidupannya secara normal gitu. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, distres ya. Kalau misalnya Bu, seseorang yang stresnya itu udah berlebihan gitu, bisa nggak sih timbul efek kayak hilang ingatan gitu atau penyakit lainnya gitu? Iya. Jadi itu sebenarnya bisa ya Dek ya, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ketidakmampuan seseorang mengatasi stresnya ini itu bisa berakibat pada bagian tubuh yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan akibat stres ini bisa menyebabkan turunnya imunitas, kemudian resiko infeksinya meningkat, kemudian kemampuan tubuhnya untuk sembuh itu akan semakin menurun. Jadi sangat banyak sekali efek negatif apabila seseorang tidak mampu mengatasi stresnya gitu. Nah, untuk bagaimana cara mudahnya mengelola stres ini adalah itu tergantung pada kenali dulu stresnya. Oh iya. Kenali dulu masalahnya. Nah, kalau kita kenal masalahnya, apa faktor penyebab stresnya tersebut, kita mudah mencarikan solusinya gitu. Jadi kan ada orang yang selalu berpikir bahwasanya, aduh banyak pikiran ini, pekerjaan gak ada, keluarga berantakan begini-begini. Begitu ditawarkan orang memakai narkoba atau malah jadi kurir, malah dipakai gitu. Perlu disampaikan bahwasanya penyalahgunaan narkoba itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi itu malah menimbulkan masalah yang baru. Yeah. Jadi pemahaman bahwasanya narkoba bisa menyelesaikan masalah itu adalah pembodohan, Dek. Yeah. Jadi kita sebenarnya dibodoh-bodohi, ya. Si pengedar selalu mengatakan bahwasanya kalau pakai narkoba masalahmu bakal selesai, bro, gitu. Apanya yang selesai? Enggak, malah tambah banyak. Iya, malah tambah banyak masalahnya. Ya, itu dia, Dek. Terkait tema kita juga ya, Bu, kalaulah stres, jangan sampai lari ke narkoba gitu. Nah, larinya kemana gitu? Kalau stres, nggak boleh lari ke narkoba. Larinya kemana? Ke si Ismi larinya. Iya, ke si Ismi larinya. Jadi sebenarnya, sobat-sobat Star FM semuanya, sangat banyak cara mengatasi stres. Ya, sangat-sangat banyak sekali. Tetapi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi stres ini, kembali seperti yang Kak sampaikan tadi, bahwasanya kita harus tahu dulu stresnya apa. Ya, jangan hanya karena satu jerawat dia stres, pakai ganja, kan gitu. Jangan karena gara-gara putus dengan pacar, malah pakai ganja, kan itu yang paling sering nih di Penyambungan ini atau di kabupaten kita. Jangan kan sebenarnya satu jerawat itu di usia remaja menurut Ade ini normal nggak? Iya, normal sih. Itu dia. Termasuk perkembangan juga ya? Iya, termasuk perkembangan fisik, proses perkembangan fisik remaja. Ya, terus kalau misalnya putus dengan pacar, menurut Adek nih, bisa nggak kita hidup tanpa pacar? Bisa. Ya udah, berarti larinya kemana?
Ya, kan nggak perlu ke narkoba. Iya, larinya nggak perlu ke narkoba, sobat-sobat cegah. Ya, jadi istilah kalau nggak ke narkoba kemana lagi? Kenali dulu stresnya biar kita lihat. Pasti kamu mampu remaja di luar sana mengatasi stres itu. Ya, pastinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya Bu. Jadi gini juga Dek Ismi. Jadi kan penyalahgunaan narkoba ini kan banyak dari kalangan remaja nih. Sebenarnya di saat seseorang memasuki usia remaja, sebenarnya itu dia sudah mampu menyelamatkan dirinya dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Iya. Di saat seseorang memasuki usia remaja, dia sudah mampu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang negatif. Dia sudah mampu menimbang mana yang baik, mana yang menimbang mana yang kegiatan tersebut berpengaruh positif ke dia atau yang negatif. Iya. Itu yang mesti disadari oleh remaja. Jadi aspek itu mesti dikuatkan oleh remaja sehingga dia tidak terlarut-larut ataupun dia tidak terbuai, tidak terbujuk oleh ajakan temannya yang mencoba narkoba gitu. Iya. Terkait yang Ibu bilang tadi kan seorang remaja sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, tapi banyak kita lihat kalau misalnya untuk pengetahuan tentang narkoba ini kan sudah banyak gitu, tapi kenapa masih ada aja gitu yang terjerumus gitu? Iya. Banyak yang sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Ya. Kok masih dipakai juga? Itulah istilahnya. Jadi sebenarnya tingkat pengetahuannya terhadap narkoba itu sebenarnya masih sangat kurang sekali. Ya, dia mungkin berpikir bahwasanya mencoba ganja itu adalah sesuatu yang bakal disebut temannya lah dia keren. Iya. Atau bakal disebutkan temannya lah dia tren, mengikuti tren gitu. Sebenarnya di saat seseorang menyalahgunakan narkoba, dia mencoba ganja itu termasuk perbuatan haram. Ya, di dalam agama Islam itu diharamkan dan semua agama di Indonesia itu melarang penyalahgunaan narkoba. Makanya tadi Kak katakan kalau dia udah tahu kok masih make, berarti pengetahuannya masih kurang, Dek. Berarti emang masih banyak gitu ya? Harus lebih banyak dia mencari informasi di seputaran narkotika. Nah, kemudian kalau seseorang baru ingin mencoba saja, remaja kita masih banyak yang berpikir bahwasanya mencoba ganja itu kan hanya sekali gitu. Dengan lumrahnya dia, dengan isengnya dia mencoba. Dia tidak sadar bahwasanya begitu seseorang memakai narkoba atau ganja lah kita istilahkan, dia itu sudah termasuk perbuatan melanggar hukum negara. Bisa dipidana. Ya, kemudian itu kan sudah berat-berat nih Dek, baru 2 faktor sudah berat ini. Kemudian banyak juga yang masih beranggapan bahwasanya kalau kita pakai narkoba enggak bakal gila gitu. Enggak langsung gila, memang enggak langsung gila Dek. Ya, berproses. Memang enggak langsung gila, tetapi setiap orang mengkonsumsi narkoba atau menyalahgunakan narkoba pasti sudah ada sel sarafnya yang rusak. Ya, itu penelitian Dek. Ya, itu didukung dengan penelitian objektif itu. Ya, sudah ada sel sarafnya yang rusak. Bisa saja mungkin beberapa saat dia menyalahgunakan narkotika itu gejalanya belum muncul. Tetapi sudah ada sel saraf yang rusak dan gejalanya ini bisa saja muncul di saat dia sudah berusia tua, ya, memasuki usia 40 misalnya ataupun lebih. Bisa saja itu nanti gejalanya seperti sakit kepala yang terus menerus, kemudian mudah emosi, nggak ada masalah, dia emosi saja. Berarti efeknya kayak masih biasa aja gitu. Iya, maksudnya begitu dia pertama kali dia memakai gitu. Bisa saja mungkin keluhannya nggak banyak, tetapi sebenarnya gangguan di dalam tubuhnya itu sudah ada dan itu akan berefek di saat dia sudah memasuki usia tua gitu loh. Nah, jadi terkait yang adik tanyakan tadi, ya, jadi carilah informasi yang lebih banyak. Biar kamu remaja Kabupaten Medan Natal tidak ada lagi pemahaman bahwasanya pakai narkoba itu, pakai ganja itu kalau cuma sebentar boleh, nggak boleh, ya. Itulah dia. Terkait yang Ibu bilang tadi, seorang remaja mungkin punya jerawat gitu ya, pasti dia
kayak kepikiran gitu. Nah, gimana sih Bu cara mengatasinya gitu biar nggak kepikiran gitu? Iya. Atau misalnya lagi nggak punya pacar. Iya, lagi nggak punya pacar. Ya, itu sebenarnya itu sangat tergantung pada perspektif kita. Bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Iya. Kalau kita melihat jerawat itu merupakan suatu proses yang normal yang kita lalui di masa remaja, maka itu tidak kita anggap sebagai stresor, gitu. Tidak akan kita anggap sebagai suatu masalah. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita lihat kembali sebenarnya masalah jerawat itu sesuatu yang mengancam kehidupan tidak? Kan tidak. Sampai berbahaya nggak sih? Sampai berbahaya nggak sih? Sama gitu? diri Kan sendiri gitu enggak. Atau mungkin jerawat itu merupakan salah satu kriteria kecantikan enggak? Iya. Gitu kan? Nah, sebenarnya perlu kita lihat lagi. Kita itu mau cantik versi yang bagaimana kan gitu. Nah, makanya kembali ke diri masing-masing. Bagaimana dia melihat dirinya. Nah, rekan-rekan semuanya, sobat-sobat Star FM semuanya, kuatkan diri, ya. Boleh membuat standar, nggak usah diikutkan standar orang lain. Dan kita harus mampu bangkit dari suatu masalah yang kecil gitu. Misalnya kalau kita punya jerawat kecil saja atau satu atau mungkin taruhlah mungkin agak-agak banyak jerawatnya, ya. Tapi ya, mesti kita lihat juga kembali seperti tadi ya, jerawat itu mengancam kehidupan nggak sih gitu. Ya, menjadi mesti kita gimana namanya, mesti kita apa menurut Deismi gimana? Yang masih di usia remaja gimana nih kalau menurut Deismi? Masih sebegitu pentingnya kah permasalahan jerawat? Kalau menurut saya sih enggak. Iya. Karena saya enggak terlalu peduli dengan itu. Mungkin Deisminya tidak terlalu bermasalah dengan jerawat. Mungkin di beberapa remaja mungkin agak banyak memang mungkin permasalahan jerawatnya. Kalau itu tidak bisa lepas dari pikiran kamu, adik-adik semuanya, remaja kita semuanya, silahkan carikan solusinya. Salah satu contohnya itu adalah silahkan konsul dengan dokter spesialis kulit. Atau mungkin atur pola makan. Cara mengatasi jerawat itu kakak rasa di internet banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi nggak mungkin juga kita mengharapkan hasil yang tinggi apabila tidak diiringi dengan usaha gitu. Kemudian permasalahan yang lainnya, ini banyak juga ini Deismi, isu di seputaran remaja kita. Dia pakai ganja misalnya biar lebih mudah nembak cewek yang diincernya gitu. Ya, yang ada kalau dia malah pakai ganja, bukan cewek yang diincernya. Ya, takutnya nanti ayam yang diincar, tetapi itulah yang menjadi target tembakannya. Jadi jangan sampai menyalahgunakan ganja itu sampai dilakukan hanya karena alasan yang nggak penting atau hanya sekedar karena iseng saja. Jangan sampai begitu. Jangan sampai terjun ya. Untuk saya sebenarnya masih agak bingung sih Bu. Apa sih bedanya stres sama depresi? Iya. Jadi, karena kayak sama gitu kan Bu? Iya, karena sekarang kaula muda sering bilang, aduh stres nih, atau gua lagi depresi, iya. Atau apa bahasa gaulnya lagi, pokoknya banyak deh ya seperti itu. Saran saya ya kepada kaula muda ataupun anak-anak remaja semuanya di luaran ya, silahkan gunakan istilah yang yang ada di kaula muda, boleh silahkan. Tetapi jangan lupa kamu mesti tahu apa arti yang sebenarnya. Ya, kadang ngomong tapi nggak tahu artinya. Hanya sekedar ikut-ikutan, jangan begitu. Ya boleh kamu gunakan, tapi kamu tahu dulu apa arti yang sebenarnya dari kalimat tersebut. Salah satu yang paling sering saya dengar itu digunakan itu adalah insecure. Iya, insecure itu apa? Ya, apa arti sebenarnya? Boleh kamu gunakan, boleh. Tetapi cari dulu artinya. Ya, seperti tadi juga Stres. Iya, stres. Jangan gunakan kata-kata stres. Aku lagi depresi. Kalau memang nggak adanya masalahnya gitu, atau wah aku halu ini, tadi begini. Sebenarnya halu itu kan asal katanya adalah halusinasi. Halusinasi itu adalah gejala gangguan jiwa. Jadi kalau sering kita mengatakan wah gua halu nih, terakhirnya nanti orang berpikir ya kan, wah lagi gila, sakit jiwa. Iya, lagi sakit jiwa tuh.
keseringan halu gitu. Makanya boleh silahkan gunakan kata-kata yang kekinian, tapi jangan lupa kamu harus cari tahu artinya sebenarnya apa gitu. Nah, untuk stres dan depresi itu ada persamaannya, Dek. Ya, stres dan depresi itu adalah merupakan salah satu emosi yang negatif. Ya, stres, emosi, kemudian maksud saya stres, kemudian depresi, kecemasan itu merupakan emosi yang negatif. Ya, emosi yang negatif ini nanti akan berpengaruh ke tubuh. Ya, salah satu contohnya itu akan menurunkan imun, ya, akan meningkatkan resiko infeksi. Kemudian akan timbul nanti perilaku ketidakpatuhan, ya. Nah, di situ dia persamaannya. Kalau perbedaannya itu depresi ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada stres. Itu dia. Ya, berarti dan untuk mengatasi stres ini sendiri bagaimana sih, Bu? Dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Bu, di sesi kali ini. Iya. Nah, tadi kita juga sudah membahas bahwasanya berbeda reaksi setiap orang terhadap stres. Jadi untuk masalah ini kan nggak mungkin kita hindari ya. Iya. Kita hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kita hidup pasti ada stres. Nggak mungkin kita hidup tanpa stres. Ya, nggak mungkin juga kita hindari. Ya, yang bisa adalah kita mengelola stres. Kita mengelola stres ini. Dengan cara apa? Yang paling pertama, langkah pertama itu adalah sayangi diri. Sayangi diri sendiri. Dengan cara apa? Paling mudahnya menyayangi diri. Makan teratur, jaga kebersihan diri. Kan gitu. Apalagi? Yang paling mudahnya selalu mengucap syukur. Itu bersyukur. Merupakan langkah dari cara menyayangi diri sendiri. Kalau kita makan teratur, maksudnya makan teratur, tidur juga cukup, tidak merokok, begitu datang masalah yang lain, itu akan lebih mudah kita mencarikan solusinya. Ya, itu dia. Kemudian apalagi caranya yang lain, yaitu miliki prioritas. Misalnya nih, si kita punya kawan, dia minta tolong, si A minta tolong, si B minta tolong, si C. Banyak nih kawan-kawan yang minta tolong, kan nggak mungkin kita tolong secara bersamaan. Ya, maka tentukan mana yang paling prioritas, mana yang perlu ditolong duluan, kalau memang itu permasalahannya. Nah, kalau misalnya masalah ini dalam bentuk lain, misalnya tugas kita yang belum selesai misalnya. Kemudian ini kan anak remaja masih ada yang sebagian daring, ya, masih banyak yang tugasnya menumpuk gitu. Nah, kita mesti bisa memilah tugas ini mana yang paling prioritas, mana yang mesti dikumpul duluan. Nah, kita juga harus melihat kenapa kok sampai menumpuk. Berarti kita harus pandai mengatur waktu. Jangan nanti karena daring melihat tugasnya 1 menit, melihat sosial medianya 100 menit. Kan di situ permasalahan yang paling sering. Sehingga terjadilah penumpukan tugas. Jadi tentukan prioritas. Kemudian untuk mengelola stres ini kita juga harus berkomitmen pada tujuan. Ya, tujuan hidup kita pasti ada. Sebagai umat Islam, tujuan hidup kita itu pasti ada. Itu diatur, ada dasarnya di dalam agama kita. Agama yang lain juga pasti ada. Itu mesti kita gunakan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Ya, kemudian apalagi ya, selalu yang paling mudahnya itu adalah tetap bergerak. Tubuh kita ini harus bergerak atau olahraga. Tapi jangan sampai gara-gara pengen olahraga timbul lagi stres yang lain. Salah satu contohnya ini, Dek, di kaula muda. Dia mau olahraga. Yang lagi ngetren kan di masa pandemi ini, kakak lihat di anak remaja sepeda bareng, naik sepeda. Dianya lagi nggak punya sepeda. Udah diminta sama orang tuanya yang kena yang udah diminta ke orang tua. Bukannya sepeda yang ada, tetapi yang dapat adalah repetan. Ya, repetan dari orang tua. Jadi boleh kita berolahraga, banyak pilihan olahraga yang lain tanpa sepeda. Salah satu contohnya itu hanya bergerak-gerak saja. Misalnya kalau untuk yang adik laki-laki, membantu menyapu, membuang sampah, cabutin rumput, itu efeknya luar biasa ke tubuh. Karena di saat kita melakukan aktivitas ataupun olahraga,
tubuh kita ini akan memproduksi hormon bahagia, sehingga kita akan lebih ceria, ya. Dan kemungkinan untuk mencarikan solusi terhadap masalah kita yang tadi itu lebih terbuka, lebih siap tubuh kita. Ya. Jadi jangan dianggap sepele permasalahan aktivitas dan olahraga ini. Kalau kita memikirkan olahraga, sering kita mikirnya berat duluan ya kan. Mau maraton harus ada sepatu yang cakep gitu, harus pakai baju yang bagus sesuai atasan dengan bawahan. Kalau mesti begitulah baru kita olahraga, otomatis itu akan menimbulkan stres yang baru. Makanya kalau kakak menyebutkannya, teruslah beraktivitas, teruslah bergerak. Karena dengan beraktivitas, maka tubuh kita akan memproduksi hormon bahagia, dan kemampuan kita untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan kita itu semakin besar peluangnya gitu. Nah, kakak rasa banyak juga nanti remaja kita, sobat-sobat kita yang punya cara tersendiri untuk mengatasi stresnya. Ya, sebenarnya dasarnya hanya itu aja sih, Dek. Ya, sayangi diri sendiri, ya. Kemudian selalu bersyukur. Syukuri apa yang ada. Ya, kalau lagi banyak jerawat, syukur juga lah. Ya, kenapa? Toh hidung kita tetap masih di hadap bawah. Gitu. Kan masih banyak sih alasan kita untuk bersyukur gitu. Pastinya masih sangat banyak sekali. Ya, tentukan prioritas. Ya, kemudian tetap beraktivitas, berolahraga, kemudian kita harus menatap masa depan itu harus optimis, ya. Jangan karena beranggapan saya masih muda, nggak apa-apalah pakai narkoba, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena gangguan yang disebabkan narkoba ini dia bersifat permanen, akan dibawa seumur hidup. Ya, jadi jangan dengan isengnya kita mencoba narkoba gitu. Nah, satu lagi, Dek, berbagilah dengan teman atau dengan saudara. Kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah, kalau kita nyamannya cerita ke teman, silahkan. Tetapi pastikan dulu temanmu itu tidak akan menyebarluaskan ceritamu, karena ini nanti akan menimbulkan konflik yang baru apabila dia tidak setia gitu. Nah, saran kakak daripada ke teman, kalau memang ada saudara atau adik kakak di rumah atau orang tua, silahkan berbicara ke orang tua, ya. Kan sibuk Kak gitu, orang tua sibuk kerja begini gitu. Caranya itu adalah yang mau kuceritakan gitu. Itu duluan. Kalau kalimat itu duluan, otomatis si ibu ataupun si ayah pasti akan menyediakan waktu untuk berdiskusi. Gitu. Ya, sahabat Star FM, banyak banget ya ilmu yang sudah dibagikan oleh Bu Paridah kepada kita hari ini, terkhususnya masalah stres ya. Dan buat kamu semua nih dimanapun berada, pastinya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres itu. Mulai dari halnya kita bersyukur, pastinya yang paling penting itu kita bersyukur gitu. Lakukan hal-hal yang positif ya. Mungkin terima kasih juga untuk Ibu Paridah yang sudah hadir di talk show interaktif kali ini. Dan buat sahabat Star FM semuanya, jangan lupa saksikan terus talk show lainnya bersama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faras.